Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda Ibu semuanya. Ketemu lagi dengan Ibu Yusilawati, guru MTS Hasana Pekanbaru. Oke Ananda, selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada pagi ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan pembelajaran jarak jauh kita. Kemudian Ananda, pada masa pandemi ini, Ibu harapkan Ananda agar selalu mengikuti protokol kesehatan. Yang pertama, rajin mencuci tangan. Yang kedua, memakai masker kemanapun bepergian. Yang ketiga, hindari kerumunan. Yang keempat, jarak 2 meter kepada sesama. Semoga Ananda semua telah mengikuti protokol kesehatan tersebut agar kita terlindung dari segala mara bahaya. Oke Ananda, ada baiknya di awal pembelajaran kita ini kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke Ananda, mari kita masuk ke kelas. Oke anak ibu semuanya, kemarin kita sudah masuk pada operasi himpunan. Sekarang kita lanjutkan dengan diagram pen. Oke, tolong anak ibu semuanya buka buku pegangannya, baca mengenai diagram pen. Silahkan. Oke anak ibu sudah dibaca? Oke, sekarang tugas anak ibu buat di catatannya apa itu diagram pen. Tolong di catatannya dipindahkan apa itu diagram pen. Nah, di sini ibu akan merealisasikannya. Bagaimana itu diagram pen? Dapat Ananda lihat di papan tulis ini? Ada persegi panjang. Dalam persegi panjang ini ada S di sudut kiri, kemudian ada 2 lingkaran. Nah, S ini adalah semesta pembicaraan, artinya seluruh yang berada di dalam persegi panjang ini adalah semesta pembicaraan kita. Nah, di sini ada 2 lingkaran. Lingkaran yang pertama kita katakan A. Lingkaran yang kedua adalah anggota B. Nah, di sini contohnya. S itu semesta pembicaraan kita adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itu S kita. Kemudian A kita adalah 1, 2, 3, 4, 5. Anggota himpunan B kita adalah 4, 5, 6, 7. Nah, ini dapat kita buat bentuk diagram pennya. Berarti kita lihat dulu mana irisannya. Kemarin kita sudah belajar mengenai irisan. Irisan itu ada pada anggota A dan ada juga pada anggota B. Kita lihat apa yang ada, bilang berapa saja yang ada. Berarti anggota himpunan irisannya adalah 45. Kita letak di tengah sini 45. Dan yang menjadi anggota A saja adalah 1, 2, 3. Yang menjadi anggota B adalah 6, 7. Sementara yang 8, 9, 10 kita letak di luar. Karena dia masuk pada semesta pembicaraan, tapi bukan anggota A dan bukan anggota B. Inilah bentuk dari diagram pen itu. Oke Ananda, bagaimana? Bisa dipahami? Oke, mantap ya. Mantap anak ibu. Nah,
Di sini tadi tugas Ananda yang pertama yaitu memindahkan ke catatan apa pengertian dari diagram Venn ini. Kemudian Ibu kasih lagi contoh yang kedua. Contoh yang kedua di sini, semesta pembicaraan kita adalah merah, kuning, hijau, biru. Anggota P kita adalah merah. Anggota Q kita adalah merah, kuning. Maka bisa kita bentuk lagi dalam bentuk diagram Venn. Berarti sudut kiri kita buat S, kita buat lingkaran 2, yang di sini P, yang di sini Q. Nah, kita lihat irisannya. Ayo, apa irisan di sini? Iya, merah. Berarti kita taruh merah di sini. Berarti anggota P adalah apa? Ya, merah saja. Berarti merah ini sekaligus mempunyai anggota dari P. Anggota Q-nya adalah kuning. Nah, di luar dari Q dan P ini, P dan Q ini adalah hijau dan biru. Inilah bentuk daripada diagram Venn-nya. Oke Ananda, sekarang tugas Ananda tambah lagi, silahkan dicatat tugas yang kedua. Ibu persilahkan. Oke, sudah dicatat? Oke, kita masuk materi selanjutnya. Oke, sekarang yang kedua kita masuk ke penggunaan diagram Venn untuk soal cerita. Bagaimana diagram Venn ini untuk pembahasan soal-soal cerita? Nah, kita lihat di sini contohnya. Contohnya di sini. Tolong Ananda Ibu perhatikan seluruhnya. Di MTS Hasanah Pekanbaru kelas 7 berjumlah 100 orang. 40 orang menyukai matematika. 30 orang menyukai bahasa Inggris. 15 orang menyukai matematika dan bahasa Inggris. Yang ditanya di sini, berapa orang yang tidak menyukai matematika dan bahasa Inggris? Karena Ibu, sesuai tadi dengan yang Ibu terangkan mengenai diagram Venn, maka soal seperti ini bisa kita kerjakan dengan membentuk diagram Venn. Kita buat diagram Venn-nya. Nah, ini bentuk diagram Venn-nya. Persegi panjang, kemudian di sudut kiri itu seperti yang dipaparkan tadi adalah semesta pencaraannya. Semesta pencarian kita ini adalah 100 orang. 100 orang siswa kelas 7 MTS Hasanah. Nah, kita lihat pada soal yang menyukai dulu. Di sini nanti adalah matematika lingkaran ini, yang lingkaran ini adalah bahasa Inggris. Nah, kita lihat kalau ada soal seperti ini, kita pandang dulu. Yang suka keduanya berapa orang? Nah, yang suka keduanya di sini 15. Kita taruh dia 15 di tengah sebagai irisan. Kemudian yang matematika saja berapa? Yang matematika saja adalah 100 kurang 15. Kenapa dia dikurang 15? Karena 15 anak tadi suka bahasa Inggris dan matematika. Nah, yang suka bahasa Inggris saja berarti 30 dikurang 15. Sehingga bentuk matematikanya adalah
100 sama dengan, berarti S itu sama dengan, ya, 40 dikurang 15 ditambah 15 ditambah 30 kurang 15. Nah, maka 100 sama dengan 25 tambah 15 tambah 30 kurang 15 berarti tambah 15 kemudian tambah X. Kenapa X? Karena X itu di luar letaknya. Dia tidak suka matematika dan tidak suka bahasa Inggris. Nah, berarti tadi 100 sama dengan 55 tambah X. Berapa nilai X? Berapa nilai anak yang tidak menyukai matematika dan bahasa Inggris? Berarti 100 kurang 55. Sehingga didapatlah yang tidak menyukai matematika dan bahasa Inggris adalah 45 orang. Oke Ananda, bagaimana? Bisa dipahami? Oke, bisa ya? Oke, tolong Ananda lihat dulu dari pengertian yang pertama tadi yang Ibu sampaikan sampai ke sini. Apakah ada pertanyaan? Jika ada, langsung saja komen ke Ibu. Ibu tunggu. Nah, oke Ananda, sekarang kita masuk ke tugas. Sebelum masuk di tugas, Ibu persilahkan untuk melihat terlebih dahulu. Oke anak Ibu, tugasnya di sini, tolong Ananda perhatikan kembali. Yang pertama tadi Ibu minta apa itu diagram pen. Silakan catat. Yang kedua, himpunan S sama dengan X sedemikian hingga 1 kecil daripada X, 1 kecil sama dengan X kecil dari 15. X anggota bilangan asli. A sama dengan X demikian hingga X kecil sama dengan 8. X anggota bilangan asli. B sama dengan 1, 2, 6, 7, 9. Gambarkan diagram pennya. Jadi jelas ya tugas pertama dan tugas kedua. Tugas ketiga, silakan catat kembali. Sekelompok anak diwawancarai. Hasilnya 22 anak senang membaca, 28 anak senang bermain musik, 20 anak senang membaca dan bermain musik. Tentukan banyaknya anak dalam kelompok tersebut. Bisa dilihat di papan tulis. Soal yang keempat. Suatu regu pramuka, jumlah anggotanya 18 orang. Pada suatu latihan, 11 orang membawa tongkat, 8 orang membawa tambang, dan 5 orang tidak membawa keduanya alat tersebut. Tentukan banyak yang membawa kedua alat tersebut. Jadi ada 4 yang harus Ananda kerjakan. Silahkan Ananda kerjakan. Ibu tunggu penyelesaiannya. Nanti setelah Ananda menyelesaikan, tolong dipoto jawabannya, kemudian masukkan ke classroom matematika Bu Yusilawati. Bisa dipahami ya Ananda ya? Oke, mantap anak. Oke anak Ibu, Ibu rasa perjumpaan kita kali ini cukup sampai di sini. Sebelum kita akhiri, selalu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga pembelajaran hari ini berkah dan dapat berguna di masa yang akan datang untuk Ananda semua. Akhirnya kita selalu bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin.
Akhirnya Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak Ibu hebat, anak Ibu bermartabat, mantap.